Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nali Rahmasari dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini aku akan mewawancarai salah satu sekretaris yang ada di Batik Giriloyo dengan Mas siapa? Nama saya Ahmad Bahtiar. Ahmad Saya Bahtiar. salah satu pengelola di sini, kebetulan jadi sekretaris Oke. di Koperasi Jasa Kampung Batik Giriloyo. Jadi bentuknya memang kita koperasi, Oh, bukan bentuknya PT, koperasi bukan gitu ya, CV atau milik perseorangan. Kita milik bersama masyarakat. Gitu. Oke. Mungkin aku mulai aja ya Mas Boleh, wawancaranya. silakan. Yang pertama ini kan tadi udah dijawab ya sama Masnya bahwa Batik Giriloyo ini bukan punya pemilik tunggal, berarti emang Iya. pemilik bersama gitu ya Mas. Oh iya. Siapa aja sih Mas yang berperan di Batik Giriloyo ini? Koperasinya ini? Koperasi ini Ya. ya, yang jelas pengurus. Sekarang kita pengurus itu ada 35 orang. Nah, itu kan orang-orang yang sejak awal juga mereka merintis koperasi ini. Kalau dulu namanya itu paguyuban, jadi belum badan hukumnya itu perkumpulan kalau zaman dulu. Sekarang udah jadi koperasi badan hukumnya. Nah, ini ada pengurus ini ada 35 orang, ada Pak Ketua, ada Pak Ketua ini ada Pak Isnani Muhtarom, ada Pak Nur Ahmadi ketua duanya, sekretarisnya saya, kemudian bendaharanya ada Bu Wasihatun, ada Bu Rusni, kemudian ada divisi-divisi juga. Oh. Nah, jadi sudah ada pengelompokan tugas juga untuk divisi. Misalnya divisi ini kita sekarang berada di galeri. Ini ada kepala divisinya, ada anggota divisinya untuk galeri. Kemudian ada divisi belajar batik, itu di sana banyak tamu wisatawan belajar batik. Itu ada divisi belajar batik. Ada divisi produksi. Produksi itu yang menyiapkan alat bahannya segala macamnya untuk belajar batik, untuk produksi batiknya gitu. Kemudian ada divisi lain lagi, kerjasama dan penelitian. Itu namanya yang nanti membidangi kayak CSR, terus kayak gini misalnya wawancara dari mahasiswa atau dari dosen atau kerjasama pengabdian masyarakat. Tadi baru aja juga selesai dari kegiatan pengabdian internasional dari Undip, tapi mendatangkan dosen tamu dari Malaysia kayak gitu. Terus divisi lain lagi itu divisi kerumah tanggaan ya, yang urus inventarisasi, kebersihan segala macamnya. Kemudian divisi catering. Nah, Iya. catering, Sampai catering juga, ya. Mas? Jadi kan tamu datang ke sini minta disiapkan snack minum welcome, terus minta disiapkan makan, minta disiapkan mungkin sampai ke makan malam atau early dinner segala macam itu bisa. Lengkap banget ya. Terus ada divisi lain lagi itu divisi apa sih ya? Udah kayaknya. Oh, marketing, sorry. Marketing Marketing juga juga ada marketing. Kita jualan pasti harus punya divisi itu untuk mengenalkan produk kita, entah itu produk jasa maupun produk batik. Kalau di sini kan unggulannya batik tulis tradisional. Kayak gitu. Nah, itulah yang menjadi pelopor sejak tahun 2007 gitu kan. Kita berangkatnya itu dari keterpurukan gempa, Mbak. Iya. Kita gempa hancur, terus banyak orang yang datang ke sini untuk membantu kami menggali potensinya dan menjadikan batik tulis ini sebagai senjata. Ayo kita bisa bangkit dari keterpurukan gempa. Kita bisa heal lagi dari trauma terhadap gempa kayak gitu. Caranya menggunakan batik ini supaya bisa bangkit. Nah, kayak gitu. Itulah yang mempelopori, ada ya termasuk Pak Nur, Pak Isnani Muhtarom dan teman-teman. Kalau saya itu sebenarnya saya baru masuk di sini kepengurusan itu tahun 2021-22 gitu. Iya, baru. Gitu. Jadi itulah orang-orang yang mempelopori kegiatan wisata di Kampung Batik Giriloyo di Desa Wisata Ura. Oke. Lanjut. Oke, mungkin tadi kan juga udah dijawab ya Mas. Yang pertama kali tadi udah Bapak siapa? Ya banyak orang sih Mbak, waktu itu ada sekian ribu orang yang bikin rekor muri saat itu gitu. Ya masyarakat sini sebenarnya. Cuma yang kemudian menjadi pengurus ya ada 35 orang itu tadi. Termasuk Pak Ketua tadi. Itu kan 35 orang itu dipilihnya gimana sih Mas? Tahu nggak? Atau Ya, dipilihnya kita punya RAT ya, lembaga tertinggi dari sebuah paguyuban dan koperasi ya. Kalau dulu paguyuban kita memang sudah punya namanya agenda RAT. Rapat anggota tahunan ini melebihi kedudukannya dari seorang pengurus dan pengawas juga. Nah, itu di situ yang menjadi titik puncaknya adalah musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat dari para pengurus ini, siapa yang akan menduduki
jabatan-jabatan penting seperti di ketua, wakil ketua, kemudian atau ketua 1, ketua 2, kemudian sekretaris, bendahara segala macamnya, dan kepala divisi dan juga anggotanya itu nanti di rapat anggota. Termasuk soal SHU, sisa hasil usaha itu pembagiannya kayak gimana, kemudian nanti bagi hasilnya kayak gimana, itu dibahas di situ. Soal ADART, SOP itu nanti dibahas di sana. Itu rapat anggota tahunan itu yang menduduki pemegang kekuasaan tertinggi itu bukan orang tetapi rapat anggota dan musyawarah mufakat. Itu berarti tetap dilakuin nggak mas tiap tahunnya Pak? Iya dong, iya tiap dilakuin. Bahkan kita dapat apresiasi dari Dinas Koperasi karena pertama kali tanggal 1 awal tahun itu kita yang pertama kali koperasi yang RAT. Oh gitu. Ada koperasi lain itu di tanggal 2 paling awal. Nah kita tanggal 1. Oh berarti kayak laporan pertanggungjawaban juga gitu mas? Laporan pertanggungjawaban pengawas, pengurus, kemudian laporan keuangan segala macamnya. Kemudian ini ada sisa hasil usaha sekian, ini mau dibagi seperti apa, berapa persen, nanti dana cadangannya berapa, dana sosialnya berapa, dana pendidikannya berapa, kayak gitu. Kalau untuk pengurus sendiri ada itu nggak sih mas, pergantiannya misalkan tiap berapa tahun sekali? Oh di ADART 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Gitu. Bisa di rolling kayak gimana nanti keputusan dari ya hasilnya dari rapat anggota itu. Oke. Oh tadi udah dijawab sekalian. Terus apa peran masing-masing pekerja di sini sih mas? Kan tadi ada yang iya, misalnya nih kepala divisi galeri itu yang ngurus kurasi produk. Maksudnya produk mau masuk di sini kan kita nggak beli produk dari pembatik, tetapi sistemnya adalah titip. Nah nanti dicek ini layak nggak kita tampilkan di sini, ada cacatnya nggak. Nanti kemudian ada negosiasi harga antara pembatik sama yang divisi galeri gitu kan. Kita mau jual segini, gimana pembatik terima nggak? Nggak, kita mau dinaikkan segini. Oke, gimana kalau segini? Nah itu ada negosiasi. Nanti deal kemudian kita pajang di sini. Nanti kalau terjual baru uang itu dikasihkan ke pembatik berapa persen. Ada sedikit operasional yang kita ambil untuk kegiatan jualannya di sini. Oh, berarti ini tuh dari itu ya mas, apa pembatik-pembatik gitu Pembatik ya? semua, ada 640 pembatik, kita punya by name by address-nya juga pembatiknya itu. Data itu ada. Terus si ini itu divisi galeri ya tugasnya kayak gitu. Kemudian divisi belajar batik itu mengordinir. Besok ada tamu sehari itu 5 sesi dari mana aja, kita butuh pendamping atau pemandu wisata sekian orang. Kemudian disiapkan alat bahannya sama siapa? Oh dari tim divisi produksinya. Kemudian oh ternyata besok di rombongan ketiga dan keempat butuh makan siang nih, kontak divisi catering yang menyiapkan. Berarti emang itu banget Masaknya ya mas? di sini juga masaknya. Nah, ada dapurnya, ada segala macam fasilitas ada. Terus nanti yang nyiapin kursi sama mejanya sama proyektor sama sound system. Nah, dari divisi ke rumah tangga. Gitu. Jadi sudah ada job desk-nya masing-masing tuh di situ. Oh, tapi besok ternyata ada barengan juga ada mahasiswa 5 dari 5 univ yang pengen wawancara gitu. Divisi kerjasama penelitian yang tampil di situ, yang mengatur butuh responden berapa. Oh, butuh 20 responden, butuh 10 responden. Kadang ada butuh 100 responden. Oke, ya lanjut. Oh ya, lanjut ya mas. Kan tadi kan per divisi itu berapa sih mas anggotanya? Kan tadi misalkan tadi 20 responden banyak. apa Nanti itu tak kirim cukup? aja datanya. Oh, boleh. Ada. Ya. Jadi daripada saya keliru toh, mendingan gitu. Oh iya, boleh. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya mas. Sik Mas. tak laporan Oh, Mbak iya. ini. Mbokku goleki arep ajak blonjoin ndak ndarani ngawus ya. Boleh. Terus apa tadi? Nah, kan namanya Batik Giriloyo ya mas. Tapi kan ini kan dusunnya namanya Bukir Sari bukan sih mas? Bukan, Ukir Sari itu desa atau kalurahan. Oh kelurahan. Tapi ini dusunnya Giriloyo. Dusunnya Giriloyo. makanya- Giriloyo itu kalurahan lama. Kalurahan lama
Giriloyo itu jadi 3 sekarang, ada Giriloyo, ada Cengkean, ada Karangkulon. Nah 3 kawasan ini orang itu ya kita taunya area Giriloyo karena memang dulu adalah Kalurahan Lama Giriloyo. Kemudian Kalurahan Lama itu kan lebur sekarang menjadi Desa Wukirsari atau Kalurahan Wukirsari gitu. Nah kalau Kalurahan Wukirsari ada 16 pedukuhan, ada Dengkeng, ada Jatirejo, Karangasem, kemudian Dengkeng, Jatirejo, Karangasem, Karangtalun, ada Nogosari 1, Nogosari 2, Cengkean, Giriloyo, Karangkulon, Manggung, terus Singosaren, Sindet, terus Bendo, terus Tilaman, Pundung, Kedunggung. Ada 16 pedukuhan. Banyak. Wukirsari itu kan dari yang itu kan apa sih namanya Gapura itu kan baru ke sana Ya, itu. sebelumnya juga Wukirsari juga itu. Sebelumnya Wukirsari juga. Jalan Imogiri Timur itu juga Wukirsari yang selatannya Sungai Opak itu. Berarti emang luas banget ya Mas? Luas, ada 1.500 hektar Wukirsari. Nah, cuma memang di sini kenapa jadi namanya kok Batik Giriloyo Nah, gitu. itu. Giriloyo itu artinya giri, gunung yang loyo, mati gitu ya. Jadi memang ada gunung api purba yang sekarang udah nggak aktif lagi. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, Giriloyo ini menjadi tempat orang-orang mati, tempat makam. Ada makam raja, ada makam Sunan Cirebon V, ada makamnya Panembahan Juminah pamannya Sultan Agung. Nah, itu kan tempatnya orang-orang yang dimakamkan di sini. Gunung yang digunakan untuk pemakaman Giriloyo. Nah, gitu. Selain itu juga jadi gunung yang berapi yang sudah nggak aktif lagi. Itu berdasarkan penelitiannya Akprin. Gunung api purba Giriloyo yang ternyata umur batuannya lebih tua daripada gunung api purba Ngelanggeran. Tahu nggak Ngelanggeran? Betul Mas. Coba nanti di search ya, Ngelanggeran itu juga desa wisata. Gitu. Oke. Itu yang kemudian menjadikan nama Giriloyo jadi Giriloyo. Kemudian batik Giriloyo, kenapa jadi gitu? Karena sejarah awal mulanya Sultan Agung itu bikin makam di Giriloyo, di sini di Imogiri. Kemudian mewariskan tradisi bikin batik itu dari keluarga keraton, dari keluarganya Sultan Agung. Dulu sebelum Sultan Agung bikin makam di sini, batik itu hanya boleh digunakan oleh kalangan bangsawan keraton. Nah, orang-orang biasa yang di luar beteng keraton, yang bukan bangsawan, tidak bisa pakai bikin batik, nggak bisa. Oh iya, motif apapun itu. Ya, Motif apapun itu. motif apapun itu. Tapi sekarang kita mewarisi batik-batik tradisional itu dari warisan keraton. Dan itu ada pakemnya. Sejak abad 16, 17 sampai sekarang itu tidak berubah pakem itu. Nah, itu memang concern kami untuk melestarikan dan konservatif terhadap batik tulis tradisional. Gitu. Itu asal muasal kenapa kemudian di sini namanya Batik Giriloyo, memang lokasinya Giriloyo dan lokasi Giriloyo itu ceritanya seperti itu. Oh, oke. Ya. Jelas banget. Terus, oh iya, pekerjaannya itu kan batik itu kebanyakan memang perempuan ya Mas, berarti? Nggak ada Iya, yang karena laki-laki? mayoritas dari saya punya data 640 pembatik itu ya. Wow. Itu ya 90% lebih memang dari perempuan. Yang laki-laki cuma sedikit banget. Tapi tetap ada gitu? Ya ada yang orang yang bisa batik dari kaum laki-laki itu ada. Tapi memang lebih mayoriti bangetnya dari perempuan. Karena kemarin tuh kayaknya Bu Nini bilang kalau ya laki-laki tuh ngurusin makam gitu ya Mas, jadi abdi Ya, dalam. ada yang jadi abdi dalam itu banyak. Namanya itu yang ngurusin makam raja itu abdi dalam. Ada yang kerja jadi petani, tapi juga nyambi abdi dalam. Ada juga yang PNS, ada yang tentara juga enggak ya, tapi enggak banyak. Kebanyakan petani dan Abdi dalam. Oh, oke. Tapi dari abdi dalam itulah juga yang melatar belakangi akhirnya ibu-ibu di sini tuh bisa batik. Oh iya, kok bisa? Jadi bapak-bapaknya itu kan jadi abdi dalam keraton, dekat nih sama keluarga keraton. Nah, sering pakai batik, sering tahu tentang ilmu tentang batik. Akhirnya itu diwariskan ke istrinya ke anaknya turun sampai generasi ke generasi. Gitu. Dan di sini itu kayak ada konvensi lah, aturan yang nggak tertulis bahwa anak perempuan di sini tuh wajib bisa bikin batik. Itu ceritanya. Lanjut. Oke, lanjut ya Mas. Oh iya,
aku penasaran sama persaingan batik di sini kan Mas. Kan di sini nggak cuma satu doang kan yang punya usaha batik. Tadi kayak ada batik apa depan ini juga kayaknya ada ya. Nah, itu gimana sih, caranya Mas? gimana? Nah, itu makanya Batik Giriloyo, Koperasi Jasa Kamu Batik Giriloyo ini hadir di sini. Nah, itu fungsinya adalah untuk menghilangkan. Jadi kalau dulu kan paguyuban. Guyub itu apa? Guyub. Rukun. Ya. Rukun. Biar apa sih? Kita ada 12 kelompok batik kecil-kecil. Biar mereka nggak bersaing dengan tidak sehat, banting-bantingan harga lah, fitnah sana sini lah, segala macamnya. Kita bikin satu organisasi biar 12 kelompok batik ini guyub. Kita punya pricingnya sama misalnya. Pelayanannya harus kayak gimana, SOP-nya kayak gimana. Kita atur di situ. Nah, itulah fungsinya dari Paguyuban Batik Giriloyo. Kalau sekarang udah jadi koperasi ya, yang badan hukumnya lebih banyak orang tahu daripada badan hukum perkumpulan. Berarti mereka punya aturannya sama ya Mas sama yang di sini? Iya, ya 12 kelompok batik itu kan kita ambil orang-orangnya yang penggede-penggedenya kita tarik di Koperasi Jasa Kampung Batik Giriloyo, dan di sini juga kita atur tuh. Gini loh, pelayanan di Batik Giriloyo nggak boleh ada printing masuk ke sini. Kita nggak boleh jualan printing. Printing itu bukan batik. Kemudian kita fokusnya adalah melestarikan batik tulis tradisional. Oke lah, kita bikin motif-motif yang sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi jangan sampai kita pakai cap, kita pakai non tulis, kita pakainya print gitu. Jangan sampai, karena nanti akan mencederai perjanjian kita sendiri kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya juga dengan kekuatan modal sosial yang bagus, kami bisa melestarikan itu gitu. Meskipun kita di sini juga ada batik cap, tapi itu kita ambil dari luar untuk edukasi wisatawan. Kita jual juga di sini, tapi ini loh batik yang dari Giriloyo ini yang batik tulis. Ini yang batik cap ini dari Panda, dari Kulon Progo gitu. Berarti ini batik tulis Mas? Ini kainnya ini, yang cap itu di sebelah sana itu ada yang sudah jadi baju gitu misalnya. Gitu ceritanya, Mbak. Oke, mungkin yang yang terakhir sih Mas, apakah ada tradisi bersama yang masih diwariskan kayak dari paguyuban tadi, apakah ada tradisi tentang ya batik ini. gitu? Ya, batik ini kan tradisi yang adiluhung banget nih. Udah diakui UNESCO bahkan sebagai intangible world heritage gitu kan. Jadi warisan budaya kategori tak benda, non bendawi. Dan kita terus terlestarikan. Buktinya apa? Dari abad ke-17 sampai tahun 2025 kita masih melestarikan batik ini, dan kita punya data para pembatik itu ada 600 sekian. Itu kita 2 kali rekor muri nih. Wow. Rekor muri pertama bikin batik terpanjang tahun 2007 sebagai anniversary dari gempa bumi. 2023 kita adalah desa wisata yang mempunyai jumlah pembatik tulis terbanyak se-Indonesia. Terakhir kita buktikan juga ke dunia internasional lagi bahwa dari 260 desa wisata sedunia, hanya 55 yang lolos asesmen menjadi Best Tourism Village. Desa wisata terbaik dunia tahun 2024 gitu. Jadi ada 205 yang nggak lolos, kita masuk 55 yang lolos ini. Tapi memang nggak ada perankingan, karena itu kayak akreditasi. Siapa yang lolos bisa memenuhi indikator yang ditentukan oleh UN Tourism, PBB Pariwisata Dunia, yaitu yang kemudian lolos. Tadi undang ke Cartagena di India, di Kolombia, ke Vietnam, tahun ini ke Huzhou besok tanggal 16 sampai 19 Oktober. Itu berarti bagian apa tuh Mas yang ikut ke itu sana? rapat tahunan kalau besok di Cina itu. Tahun kemarin di Vietnam. Terus di Cartagena itu awarding dari kita yang udah lolos asesmen itu. Se-Indonesia baru ada 4. Ngelanggeran 2021 ya. 22 Indonesia ngajuin tapi nggak ada yang lolos. 23 itu Penglipuran Bali. 24 itu Desa Wisata Ukir Sari di Kampung Batik Giriloyo ini. Dan Desa Wisata Jatiluhur, Tabanan, Bali. Jadi Jogja Bali. Inilah bukti tradisi batik yang terus kita lestarikan, yang sudah diakui di kancah internasional. Oke. Mungkin pertanyaannya kayaknya udah menjawab semua sih Mas. Menjawab semua. Iya. Terus udah selesai? Udah. Ya, aku mau ngucapin terima kasih ya Mas, karena udah mau bersedia wawancara dadakan ini. Oh iya. Nanti aja kayaknya. Makasih. Itu temennya dikenali.